Hyundai Stargazer yang prime. Oke, kita mau tes drive gimana rasanya dan fitur-fitur apa aja yang disematkan oleh Hyundai di Stargazer ini. Oke, agar saya lebih bersemangat, bantu klik tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Sekarang kita lagi nyobain mobil Hyundai Stargazer yang prime. Jadi mobil ini cc 1500 cc dan kemarin habis kita coba mudik ke Kudus pulang pergi PP. Jalanan lumayan macet ya, karena kita berbarengan pulangnya tuh sama arus balik lebaran. Jadi habis bensin sekitar kurang lebih 600 ribuan lah, 600 sampai 700 ribuan. Terus yang kedua, suspensinya juga lumayan enak sih. Dia nggak terlalu rigid, juga nggak terlalu empuk banget. Jadi ini pas banget sebetulnya. Kalau buat gue nih nyaman. Kalau terlalu empuk gue juga kayaknya kurang stabil. Nah, selain bensin yang irit, jadi Hyundai Stargazer ini punya beberapa fitur yang lumayan ngebantu banget. Jadi yang pertama, di speedometer ini, oke, gue terangin dulu nih yang ada di speedometer nih. Yang pertama, huruf D itu menandakan posisi transmisi. Terus yang kedua itu yang gambar bensin, itu menunjukkan mungkin kira-kira estimasi masih berapa kilometer lagi bensin cukup untuk perjalanan ya. Terus di kiri tengah tuh menunjukkan kecepatan dalam satuan kilometer. Yang sebelah kanannya ada RPM dikali 1000 ya guys. Nah, inilah uniknya, pada saat kita kena garis-garis di marka jalan ini, dalam kecepatan tertentu dia bakal bunyi, dan setir ini bakal keras dan memposisikan amannya kendaraan guys. Oke, kita lanjut dulu nih sebelum ngebahas fitur tadi. Di kiri bawah ada indikator bensin. Terus sebelah kanan ada indikator temperatur mesin. Jadi selain fitur yang tadi gue bilang tuh, fitur asisten itu yang dia bisa ngasih tahu, dan nggak dia cuma ngasih tahu dalam bentuk gambar, tapi dia juga kasih peringatan dalam bentuk suara, dan dia juga kasih jadi nanti setirnya ini langsung mungkin kalau orang yang baru pertama kali agak aneh juga, karena tiba-tiba setirnya dia berat sendiri atau berbelok sendiri, karena dia bakal nyesuaiin jarak kendaraan sama jarak amannya lah, dia bakal ngatur. Terus fitur canggih lagi ya, jadi di spion ini di kiri kanan nih ada itu tuh nyala tuh gitu guys. Ya. Jadi kalau ada kendaraan di samping kita nggak bisa garis sembarangan. Jadi dia akan ngasih sinyal bahwa ada kendaraan di samping kita. Asli keren banget. Dan itu di kiri dan kanan ya. Terus yang keren lagi kita balik ke speedometer nih.
warna si speedometer ini bisa berubah. Karena gue sempet kemarin karena gue kaget, tiba-tiba si mobil ini kayak ngerem mendadak, dan indikator di speedometer itu LED-nya dia berubah jadi warna merah. Keren banget bener. Dan yang lebih canggih lagi nih, pada saat gue nggak tahu dia apa namanya, jadi banyak peringatan yang tampil di indikator ini. Kayak contohnya kalau kita kurang megang kemudi ini kurang baik, maka kita akan ditegur nih melalui peringatan di speedometer ini. Terus yang kedua, dia juga bakal ngasih tahu kita, mungkin dia ngebaca dari kebiasaan berkendara kita, kalau misalnya mulai nggak karuan, atau mungkin estimasi waktu lamanya kita berkendara. Jadi nanti kita diberi peringatan sama dia supaya waktunya istirahat, dan ada gambar cangkir kopi di situ. Jadi kalau menurut gua ngebantu banget. Jadi kita seolah-olah nih kayak punya asisten yang selalu ngingetin kita nih apa supaya lebih aman berkendara. Asli keren banget. Dan udah gitu kita masuk ke fitur di sini, fitur audionya ya. Audionya bisa di pairing sama Android terus sama iPhone ya. Kebetulan lagi dipakai, jadi nggak bisa kita pairing dulu. Dan di sini kemarin ada fitur SOS di atas, coba. Ada fitur SOS-nya. Jadi tuh kalau dipencet, misalnya kita pencet, dia langsung kayaknya langsung ngubungin nomor darurat gitu. Jadi gue nggak mau gue pencet ya, karena dia bakal langsung nyambung ke nomor darurat. Kayaknya dia nyambungnya ke nomor darurat si Hyundai-nya deh. Jadi kalau misalnya ada kendala di jalan kita nih di mobil ini, kita pencet tombol itu kayaknya bakal ngubungin customer service. Terus di kemudinya juga sebelah kiri ada tombol-tombol untuk audio ya. Yang di sebelah kanannya tadi nih kita bisa ngaktifin atau menonaktifkan menonaktifkan tadi beberapa fitur. Terus di dashboardnya banyak ruang-ruangan nih, ruang-ruangan yang lumayan berguna buat gue di jalan. Tuh ada lacinya juga, lacinya emang kecil ya, tapi bisa naruh kunci di situ. Terus di sini juga lumayan besar, di sini juga ada laci lagi. Terus di sini charging handphonenya juga ada 2, dan AC-nya juga touchscreen ya ini. AC-nya juga touchscreen. Nah terus ada lagi nih yang canggih nih. Jadi kemarin sempat gue coba juga. Jadi di remote-nya ini ada 4 tombol nih buat tutup kunci, buka kunci, terus hold gambar bagasi belakang. Jadi ini kalau kita pencet 2 kali, pada saat kita udah matiin mesin, kita turun ke bawah, kita pencet 2 kali, dan kita pencet hold lama, ternyata mesin ini bakal nyala sendiri guys. Nah, nanti gue sisipin videonya. Terus kalau kita mau matiin ya kita tinggal pencet yang hold ini lagi, dia bakal mati. Dan juga kalau misalnya kita lupa, kita udah naik ke lantai 2 atau udah jauh dari mobil, kita mau kaca mobil ada yang lupa nih kita tutup nih. Cuman tadi mungkin nanti gue coba. Kita tinggal pencet ini yang lama, ini buat pintu depan. Nanti
kacanya bakal naik sendiri. Jadi keren banget. Udah gitu kulit joknya juga nyaman banget ya, dia keset banget, nggak licin. Cuman kayaknya kemarin pas gue balik ada sedikit komplain dari yang duduk di seat paling belakang, katanya agak keras. Cuman kalau yang di tengah sama di depan sih nggak ada masalah, mereka nyaman aja. Terus apalagi yang keren, jadi banyak banget yang nggak bisa kita ini. Di sini juga terintegrasi sama kamera mundur ya. Jadi si sensornya mundur ini bakal nampilin 3 ruang nanti di situ, paling belakang, kiri dan kanan. Jadi kalau ada objek di belakang, jadi di kamera nampilin gambar, di speedometer nih bakal nyala benda yang terdeteksi sama si sensor parkir. Itu kalau kita lagi mundur. Jadi emang banyak fitur yang ngebantu banget, terutama apalagi kalau kita lagi jalan sendiri nih pakai mobil ini nih. Jadi emang tadi kayak asisten kecil lah yang betul-betul ngedampingin kita. Dan itu kalau menurut gue sangat berguna banget, apalagi pada saat kita mulai tiba-tiba mengantuk gitu. Dan ini dia betul-betul ngebantu, selain memperingatkan, dia juga membantu kita nih supaya tetap aman. Tapi tetap kalau udah ngantuk berat, cari tempat rest area dan istirahat, karena obat ngantuk yang paling mujarab ya istirahat, tidur. Jangan pernah maksain ngantuk di jalan, karena itu sumber utama terjadinya kecelakaan. Nah seperti ini nih, oh enggak, ini enggak kecelakaan, ternyata ini cuma mogok aja. Jadi buat keamanan juga udah pasti banget dilengkapi sama airbag ya. Dan AC-nya juga lumayan double blower dia. Dan ada lagi nih fiturnya di sini nih, di Matic-nya ini. Jadi ada drive mode, kayaknya fungsinya nih drive mode ini ada beberapa mode, ekonomis, terus normal, sama apa ya? Kayaknya ada 3 mode. Jadi buat transmisinya nih. Terus kedua nih ada gambar, biasanya nih gambar mobil ini kalau misalnya kita tuh ada di posisi jalan yang licin, jadi supaya mobil ini lebih mempunyai traksi, lebih stabil, dia mungkin kita pencet ya. Tapi kalau di jalan kering jangan ya, karena pasti mempengaruhi performa juga. Jadi memang udah. Dan kalau untuk udah bener. Jadi untuk powernya lumayan. Gue nggak bisa bilang karena cc-nya kan ini dia bunyi nih, ada, gue mau geser ke kanan cuman ada mobil di belakang, dia langsung kasih peringatan tadi. Lumayan tenaganya, mungkin karena irit banget, jadi power nomor 2 ya buat mobil 1500 cc lumayan lah. Tapi ini irit banget. Jadi salah satu yang gue suka ini dari mobil ini, irit. Tapi yang kedua memang agak ada sedikit kendala gue di jalan, gue nggak tahu. Jadi ini kan lampunya LED ya.
Jadi kemarin emang agak gelap, terus agak basah jalanannya karena habis hujan. Jadi mungkin gue udah kayaknya gue ngeliat di jalan tuh kurang nyaman aja gitu, karena tadi kayaknya lampunya nih LED ini emang kalau di beberapa tempat yang kering memang terang banget ya, tapi kalau di jalan agak basah seperti di aspal basah kayaknya kurang maksimal aja kalau menurut gue gitu. Tes fitur hold di remote Hyundai Stargazer. Pertama di kunci dulu, terus pencet hold. Dia bisa untuk hidupin mesin ya. Jadi buat setirnya sendiri ada setelannya di bawah. Di sini kita buka dulu, dia bisa naik, turun, terus juga dia bisa ke atas ke bawah. Jadi bisa disesuaikan sama drivernya. Jadi secara keseluruhan mobil ini kalau buat gue udah keren.